Halo, selamat datang di video pembelajaran kami tentang mengenali pneumonia menggunakan pemeriksaan radiologi. Video ini dibuat oleh Fania Nisa dengan SPV pembimbing Profesor Dr. Yuyun Weniwati, Magister Kesehatan, Spesialis Radiologi Konsultan. Sebelumnya, apa itu pneumonia? Pneumonia merupakan suatu peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme, dapat berupa bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Berdasarkan tempat didapatkan, dibagi menjadi dua, yaitu pneumonia komunitas dan pneumonia nosokomia. Untuk pneumonia komunitas, yaitu pneumonia yang terjadi akibat infeksi di luar rumah sakit. Sedangkan pneumonia nosokomial yaitu pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam atau lebih setelah dirawat di rumah sakit. Dari epidemiologinya, pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi saluran nafas yang banyak terjadi pada negara berkembang. Selain itu, juga merupakan penyebab terbanyak kematian hampir di seluruh dunia. Untuk persebaran mikroorganisme patogen paru bervariasi di tiap lingkungan. Misal, di lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan rumah sakit pasti berbeda. Selain itu, faktor iklim dan letak geografis juga berpengaruh dalam angka kejadian pneumonia. Untuk etiologinya dibagi menjadi 4. Ada bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Dari bakteri sendiri ada Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogen, dan yang lain. Untuk virus ada Haemophilus influenza, ada respiratory syncytial virus, dan juga adenovirus. Dari jamur ada Aspergillus fumigatus dan Histoplasma capsulatum. Dari protozoa ada Pneumocystis carini dan Toxoplasma gondii. Untuk penyebab tersering pada usia muda yaitu Streptococcus pneumonia, sedangkan penyebab tersering pada lansia ada Streptococcus pneumonia, Haemophilus, dan juga Staphylococcus aureus. Ada beberapa cara mikroorganisme dapat mencapai ke permukaan. Yang pertama, inokulasi langsung, kedua penyebaran melalui darah, yang ketiga inhalasi bahan aerosol, dan yang terakhir kolonisasi di permukaan mukosa. Untuk cara terbanyak adalah dengan kolonisasi. Lalu untuk inhalasi terjadi pada virus dan mikroorganisme atipikal, mikrobakteria, ataupun jamur. Mikroorganisme yang masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveoli akan menyebabkan timbulnya reaksi radang di seluruh alveoli dan munculnya infiltrasi sel-sel PMN yang mendesak bakteri ke permukaan alveoli dengan bantuan leukosit. Lalu setelah itu akan terjadi 4 zona saat tubuh berusaha melawan mikroorganisme patogen, yaitu ada stadium kongesti, ada stadium hepatisasi merah, stadium hepatisasi kelabu, dan yang terakhir stadium resolusi. Untuk stadium kongesti, alveoli yang terisi dengan bakteri dan cairan edema. Stadium ini terjadi pada saat 4-12 jam pertama, lalu dilanjutkan oleh hepatisasi merah. Terdiri dari sel PMN dan beberapa eksudasi sel merah. Untuk stadium ini terjadi 48 jam berikutnya. Lalu dilanjutkan oleh stadium hepatisasi kelabu atau konsolidasi, yaitu daerah tempat terjadi fagositosis yang aktif dengan jumlah sel PMN yang banyak. Lalu yang terakhir ada stadium akhir atau resolusi, yaitu daerah tempat terjadi resolusi dengan banyak bakteri yang mati, leukosit, dan alveolar makrofag. Dari gambaran klinis dibagi menjadi 2, yaitu gejala mayor dan juga gejala minor. Untuk gejala mayor ada demam tinggi, yang suhu tubuhnya bisa mencapai di atas 38 derajat Celcius. Lalu juga ada batuk dan produksi sputum yang aktif. Selain itu ada gejala minor, yaitu ada dada terasa sakit, sulit bernafas, nyeri kepala, penurunan nafsu makan, menggigil, dan berkeringat. Selain itu juga ada gejala lain yang mungkin muncul tetapi jarang ditemukan. Misal, nyeri sendi dan otot, lalu rasa lemas, batuk disertai darah, dan juga rasa mual dan muntah.
Pemeriksaan radiologi standar pada pneumonia adalah foto chest X-ray dengan proyeksi postero-anterior, dengan bagian anterior atau dada pasien menghadap film dan sinar diarahkan dari posterior atau punggung pasien. Berdasarkan gambaran chest X-ray, pneumonia dibagi menjadi dua, yaitu pneumonia lobaris dan pneumonia lobularis. Berikut merupakan contoh gambaran pneumonia lobaris tipe right middle lobe. Tampak gambaran gabungan konsolidasi berdensitas tinggi pada satu segmen dengan adanya air bronchogram pada lobus kanan tengah. Air bronchogram biasanya ditemukan pada pneumonia jenis ini. Lalu berikut ini merupakan gambaran pneumonia lobaris tipe left upper lobe. Tampak gambaran opasitas dengan adanya air bronchogram di area kiri yang menutupi gambaran batas jantung kiri. Selain itu juga tampak adanya konsolidasi pada lobus kiri atas. Lalu berikut ini merupakan gambaran pneumonia lobularis. Tampak gambaran opasitas seperti patch yang tidak merata pada lapang paru kiri, yang merupakan gambaran pneumonia. Pada lapang paru kanan dalam batas normal, tidak tampak adanya opasitas. Lalu tidak tampak juga adanya efusi pleura. Selain itu, juga ada pneumonia pada anak. Round pneumonia adalah jenis pneumonia yang biasanya ditemukan pada anak-anak. Biasanya dapat terdefinisi dengan jelas karena adanya gambaran opasitas berbentuk bulat yang merupakan konsolidasi di daerah yang terinfeksi. Round pneumonia biasanya terjadi pada anak-anak usia di bawah 12 tahun. Pada usia di atas 8 tahun, angka insidensi cenderung menurun karena didapatkan bahwa perkembangan saluran nafas terjadi dengan baik pada usia tersebut. Berikut gambaran round pneumonia. Tampak adanya gambaran opasitas berbentuk bulat yang berdekatan dengan hilum kanan. Terdapat gambaran air bronchogram yang melintasi lesi. Gambaran ini merupakan ciri khas pada round pneumonia. Baik, sekian video pembelajaran kami tentang pneumonia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.